Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 94, Hai Kota Mungil Bethlehem. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang melihat kau lelah. Namun di lorong gelamu bersinar terang bakar. Harapanmu dan doamu kini terkabulkan. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Maleakhi pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berkata kepada para imam, inilah perintahku kepadamu, hormatilah aku dengan perbuatanmu. Kalau kamu tak mau mendengarkan perkataanku, kamu akan kukutuk. Segalanya yang kamu terima sebagai rejeki akan berubah menjadi kutuk. Sesungguhnya semua yang baik itu sudah kukutuk, karena kamu tidak mengindahkan perintahku. Anak-anakmu akan kuhukum, dan wajahmu kulumuri dengan kotoran binatang yang kamu kurbankan, dan kamu akan diseret ke tumpukan kotoran. Maka tahulah kamu bahwa perintah ini sudah kuberikan, supaya perjanjianku dengan para imam keturunan Lewi tetap berlaku. Dalam perjanjian itu aku menjanjikan kepada mereka hidup yang aman dan sejahtera, dan mereka kusuruh menghormati aku. Pada masa itu mereka memang menghormati aku dan takut kepadaku. Mereka mengajarkan yang benar dan bukan yang salah. Mereka akrab dengan aku dan dengan jujur mengikut kehendakku. Mereka juga menolong banyak orang untuk tidak lagi melakukan yang jahat. Memang kewajiban para imam untuk mengajarkan yang benar tentang aku, Tuhan yang Maha Tinggi. Kepada mereka lah rakyat harus bertanya apa kehendakku, karena mereka itu utusan-utusanku. Tetapi sekarang ini kamu imam-imam sudah menyimpang dari jalan yang benar. Ajaran-ajaranmu telah menyeret banyak orang untuk berbuat salah. Kamu sudah merusak perjanjian yang kubuat dengan kamu. Maka aku pun akan membuat kamu diremehkan oleh umat Israel, karena kamu tidak mentaati kehendakku, dan karena kamu membeda-bedakan orang pada waktu mengajar umatku. Bukankah kita semua mempunyai Bapa yang sama? Bukankah kita semua diciptakan Allah yang sama? Kalau begitu, mengapa kita saling mengingkari janji dan dengan demikian mengingkari perjanjian yang dibuat Allah dengan leluhur kita? Umat Yehuda sudah melanggar perjanjian Allah dengan mereka dan melakukan hal-hal yang mengerikan di Yerusalem di seluruh negeri. Mereka telah mencemari rumah Tuhan yang dicintainya dan menikah dengan wanita-wanita yang menyembah dewa-dewa bangsa lain. Semoga orang-orang yang berbuat demikian disingkirkan Tuhan dari umat Israel. Semoga mereka tidak lagi ikut dengan bangsa kita mempersembahkan kurban-kurban kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ini perbuatanmu yang lain. Mezbah Tuhan kamu genangi dengan air mata. Kau menangis dan meratap karena Tuhan tidak berkenan lagi menerima kurban-kurbanmu. Kamu bertanya mengapa Ia tidak mau menerimanya. Oleh karena Tuhan tahu kamu tidak setia kepada wanita yang kamu nikahi di masa mudamu. Wanita itu kawan hidupmu.
tetapi kamu telah mengkhianati Dia. Walaupun di depan Allah kamu telah berjanji untuk tetap setia kepadanya. Bukankah Allah yang esa menjadikan kamu satu tubuh dan satu jiwa dengan wanita itu? Apakah maksud Tuhan dengan itu? Tak lain supaya kamu mendapat anak-anak yang menjadi umat Allah yang sejati. Jadi jagalah dirimu, jangan sampai ada di antara kamu yang tidak setia kepada istrinya. Aku benci perceraian, kata Tuhan Allah Israel. Aku benci kalau salah seorang dari kamu berbuat sekejam itu terhadap istrinya. Maka jagalah dirimu dan jangan sekali-kali mengkhianati istrimu. Amin. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, yaitu hidup dalam kehendak Tuhan. Sekali lagi, hidup dalam kehendak Tuhan. Bapak Ibu saling terkasih, bagaimana firman Tuhan yang Maha Kuasa berkata kepada para imam di dalam kitab Maleaki dengan jelas dalam pasal 2. Kita telah membaca tadi bagaimana perkataan Tuhan boleh sampai kepada para imam yang berkata bahwa seharusnya lah para imam menghormati Allah dengan segala perbuatan mereka dan mendengarkan perkataan Allah sehingga mereka boleh memperoleh berkat daripada Tuhan. Namun hari kita melihat bagaimana berkat yang senantiasa harus diterima para imam, semua itu berubah menjadi kutuk ketika mereka lari daripada kehendak Allah. Mereka mengingkari janji dengan Allah, sumpah setia mereka dengan mengingkari perintah Tuhan dan melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua B dikatakan bahwa segala yang seharusnya diterima mereka, yaitu rezeki, akan berubah menjadi kutuk. Dan semua yang baik itu sudah dikutuk karena kamu tidak mengindahkan perintahku. Bapak Ibu saling terkasih, perlu kita garis bawahi dalam renungan firman Tuhan yang hari ini kita renungkan dengan jelas berkata bahwa ketika kita mengingkari atau tidak mengindahkan perintah kehendak Allah dalam hidup kita, maka segala berkat yang seharusnya boleh melimpah dalam hidup kita, itu akan seketika berubah menjadi kutuk di tengah-tengah kehidupan kita ketika kita mulai berpaling daripada Allah. Bapak Ibu saling terkasih, kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan dalam kitab Maleaki ini ingin menegaskan kepada kita bahwa orang yang setia di hadapan Tuhan Allah, yang mau hidup sesuai dengan kehendak Allah, melakukan perintah Allah, akan mengalami kasih karunia yang daripada Tuhan Allah. Namun ketika orang yang percaya kepada Allah mengingkari janjinya, maka seketika itu juga berkat itu akan berubah menjadi kutuk. Dengan tegas dikatakan kepada para imam yang seharusnya menjadi contoh bagi umat Allah untuk boleh melakukan kehendak Allah, namun kita melihat mereka tidak mengindahkan perintah Tuhan untuk menjadi orang yang boleh melayani Tuhan, untuk boleh membawa umat Allah boleh senantiasa percaya dan berpengharapan kepada Allah. Kita melihat ayat ke-6 dikatakan mereka mengajarkan yang benar dan bukan yang salah. Mereka akrab dengan aku dan dengan jujur mengikut kehendakku. Mereka juga menolong banyak orang untuk tidak lagi melakukan yang jahat. Inilah tugas yang boleh diberikan Tuhan Allah kepada para imam, sehingga mereka diberikan jabatan sebagai imam yang boleh membawa, menuntun umat Allah boleh senantiasa terus percaya dan berpengharapan kepada Tuhan Allah. Ayat ke-7 dikatakan memang kewajiban para imam untuk mengajarkan yang benar tentang aku, Tuhan yang Maha Tinggi. Kepada mereka lah rakyat harus bertanya, apa kehendakku
karena mereka itu utusan-utusanku. Namun ada hal yang berbanding terbalik terjadi di tengah-tengah kehidupan umat Allah. Para imam yang telah ditugaskan, mereka tidak melakukan tugas mereka sesuai dengan perintah Allah, namun mereka menyimpang dari kehendak Allah. Sehingga dikatakan ayatnya yang ke-8, tetapi sekarang ini kamu imam-imam sudah menyimpang dari jalan yang benar. Ajaran-ajaranmu telah menyeret banyak orang untuk berbuat salah. Kamu sudah merusak perjanjian yang kubuat dengan kamu. Bapak Ibu saling terkasih, sekalipun kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini lebih menegaskan kepada para hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani untuk boleh melayani lebih setia lagi, supaya melakukan kehendak Allah dan hidup sesuai dengan perintah Allah. Namun ini juga berlaku bagi setiap kita orang yang percaya. Ketika kita telah percaya, maka kita akan mengemban tugas, yaitu memberitakan kebenaran firman Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Ketika kita hidup setia kepada Allah, maka itu akan membuat kita boleh mengalami kasih karunia yang daripada Tuhan Allah. Namun ketika kita mengingkari janji, dan dengan mengingkari janji tersebut, maka kita akan mengalami penghukuman atau mengalami kutuk yang daripada Tuhan Allah. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mau menegaskan kepada kita, ketika kita telah percaya dan hidup sungguh percaya kepada Tuhan Allah, jangan pernah ingkar janji, hidup dalam kesetiaan itu, maka Allah yang setia akan mengasihi kehidupan kita. Sekalipun ada banyak situasi yang kita lalui, namun Allah akan memampukan kita, menolong kita, memberikan kita kekuatan baru, sehingga kita boleh dimampukan melalui itu, dan lewat itu kita boleh bersukacita dan mengalami kasih karunia yang daripada Tuhan Allah. Oleh karena itu tetaplah setia di dalam kehendak Allah, maka kita akan mengalami berkat-Nya. Namun ketika kita mulai mengingkari perjanjian kasih setia kita di hadapan Tuhan Allah, maka itu akan membawa kutuk dalam hidup kita. Oleh karena itu jangan pernah bertanya-tanya, jangan pernah menyalahkan Tuhan ketika kita mengalami situasi yang sulit, namun kita tidak dapat melalui itu. Itu semua karena kita telah melanggar kehendak Allah. Mari koreksi diri kita, dan lewat itu kita boleh bertobat dan kembali kepada jalan Allah. Maka berkat dan kasih karunia Tuhan itu yang akan memelihara kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk renungan firman Tuhan hari ini yang mengajarkan hidup kami, meneguhkan iman percaya kami, ternyata terus sungguh-sungguh setia kepada Allah dan melakukan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh beroleh kasih karunia yang daripada Tuhan, boleh beroleh berkat-berkat yang melimpah yang daripada Tuhan Allah. Terpuji termulia nama Bapa. Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur dan untuk renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.